Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini pemirsa, kiranya kita dapat selalu menjaga kesehatan tubuh kita dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pemirsa, senang sekali Ruang Publik kembali hadir menyapa sore hari Anda ya. Tentunya kami akan menghadirkan dialog interaktif yang akan menghadirkan tema-tema yang menarik, dan kali ini tema kita juga sangat menarik ya pemirsa, memperingati hari ulang tahun ataupun HUT Koperasi ke-74. Tentunya kita mengharapkan koperasi yang ada di Indonesia untuk semakin maju dan kompetitif ya pemirsa ya, apalagi di tengah era 4.0 seperti saat ini ya, kita dituntut untuk bertransformasi digital nih pemirsa, tidak terkecuali untuk koperasi, tentunya untuk mewujudkan koperasi modern. Nah, untuk membahas hal ini kita akan mengangkat tema di Ruang Publik sore hari ini, yaitu transformasi digital koperasi menuju koperasi modern dalam rangka HUT ke-74 Koperasi tahun 2021, dan akan kita bahas dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di studio bersama Kori di sini dan tentunya sangat kompeten untuk membahas tema kita pada sore hari ini. Saya perkenalkan satu persatu ya pemirsa. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Unggul Sitanggang MSI yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Beliau ini adalah Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Selamat sore Pak Unggul, apa kabar Pak? Sehat Bu Rani. Saya Kori Pak. Kori. Nanti Rani yang lain datang Pak. Terima kasih sudah hadir Pak Unggul. Iya. Dan yang di ujung sana yang tak kalah ganteng ya, ada Bapak Insinyur Justinus Tamba IPM yang merupakan Ketua Komite Fasilitas Sumber Permodalan Dekopin Wilayah Sumatera Utara. Apa kabar Pak Justinus? Selamat sore Pak. Sehat Bu Kori. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir ya. Pak Tamba. Dan yang paling cantik yang ada di tengah, yang paling bersinar ini warna merah ya. Ada Profesor Dr. Rita F. Dalimunte SE MSI yang merupakan Kaprodi Kewirausahaan FEB USU. Selamat sore, Prof. Sehat? Alhamdulillah. Selamat sehat sore ya. pemirsa. Assalamualaikum. Terima kasih sudah datang semuanya Bapak Ibu di studio TVRI Sumatera Utara. Sore hari ini tema kita sangat menarik ya Bapak Ibu, apalagi di tengah era modern seperti saat ini memang digitalisasi sangat perlu. Kita harus ramah terhadap perubahan ini ya pemirsa ya. Fasilitas digitalisasi memang harus kita terapkan untuk di kehidupan kita, tak terkecuali pada koperasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang koperasi modern pemirsa. Lalu seperti apa sebenarnya koperasi modern ini? Bagaimana fungsinya di tengah masyarakat? Kita akan tanya-tanya langsung dengan narasumber ya pemirsa ya. Baik, saya ke Pak Unggul terlebih dahulu nih Pak Unggul. Sebelum kita membahas seperti apa sebenarnya koperasi modern ini, saya ingin tahu dulu sebenarnya seperti apa saat ini keadaan koperasi yang ada di Sumatera Utara, Pak Unggul. Boleh dijelaskan, silakan. Baik, terima kasih. Kondisi koperasi kita di Sumatera Utara saat ini. Sebelumnya kami menyampaikan salam dulu dari Pak Gubernur Sumatera Utara melalui Pak Kadis Koperasi UTM Sumatera Utara, karena memang beliau sangat-sangat respon terhadap perkembangan perkoperasian di Sumatera Utara. Iya. Salam dari Pak Edi Ramayadi yang diwakili oleh Pak Kadis, dan kebetulan kami di sini mewakili Bapak Kadis Koperasi dan UMKM Sumatera Utara Insinyur Suherman MSI. Kami sampaikan kepada pemirsa yang terhormat bahwa kondisi perkoperasian kita di Sumatera Utara ini pasca COVID-19, kita melihat dari aspek kelembagaan koperasi, saat ini koperasi kita cenderung bisa bertahan karena kita juga melihat apresiasi masyarakat untuk tetap eksis dalam koperasi itu tetap ada. Buktinya di kondisi saat ini jumlah koperasi sampai hari ini koperasi Sumatera Utara berjumlah 12.470 koperasi. Wow. Dan dari 12.470 itu ada koperasi yang aktif 4.945, terus koperasi kita yang sudah melaksanakan RAT 1.208, kemudian yang telah mendapat sertifikat nomor induk koperasi sudah ada 1.322. Di sini menunjukkan kondisi perkoperasian kita di Sumatera Utara. Kami melihat dari Dinas Koperasi UMKM Sumatera Utara, partisipasi aktif dari para anggota dan pengurus, walaupun dampak COVID masih cukup membahagiakan. Karena juga kita dengan dukungan Pak Gubernur, Pemprov dan OPD terkait,
memang segala sesuatu mereka mengharapkan koperasi ini sebagai penggerak kekuatan ekonomi, apalagi koperasi itu kita harapkan beranggotakan unit-unit usaha. Unit-unit usaha, sehingga dengan demikian koperasi ke depan diharapkan sebagaimana tema HUT koperasi tahun ini adalah transformasi koperasi menuju koperasi modern yang berbasis digital. Dengan demikian ke depan koperasi yang modern adalah koperasi memang yang mengandalkan digitalisasi dan menghilangkan sifat-sifat yang konvensional. Tidak ada lagi koperasi-koperasi ke depan yang tidak memahami digitalisasi. Yang kedua, kita juga dari Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat supaya ya jadilah menjadi anggota koperasi yang menjadi koperasi yang aktif dan penuhilah hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi apabila menjadi anggota koperasi. Jangan menjadi anggota koperasi kita hanya sebagai pengurus saja tetapi tidak kita penuhi kewajiban-kewajiban kita. Tetapi kita harus memang proaktif karena koperasi itu adalah milik anggota, bukan milik pengurus, bukan milik sekelompok orang. Apabila koperasi itu dilaksanakan menjadi milik anggota dan ini secara sukarela dan secara terbuka, saya kira ke depan Sumatera Utara bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia termasuk juga di internasional. Kenapa? Karena di Sumatera Utara semua lengkap. Semua lengkap dan jenis koperasi di Sumatera Utara saat ini tidak hanya lagi didominasi oleh koperasi simpan pinjam, tetapi sudah memang berkembang saat ini koperasi-koperasi sektor real, apakah koperasi produksi, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan juga koperasi-koperasi lainnya gitu. Jadi ini kita harapkan juga transformasi koperasi untuk menuju koperasi modern, apalagi kita mengarahkan di koperasi sektor real yang bisa mengakomodir semua jenis kegiatan. Kalau dulu disampaikan hanya ada dua, itu koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Tetapi di aturan sekarang itu koperasi itu bisa mengelaborasi semua kepentingan. Yang penting dia dimasukkan ke OSS yang berbasis risiko. Seperti itu sementara kondisi koperasi kita Sumatera Utara. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Unggul, dan ini cukup menggembirakan juga ya. Artinya walaupun kita terdampak pandemi tetapi masih tetap bangkit, tetap punya semangat untuk berjuang begitu koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Prof melihat koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, mengapa sih sebenarnya penting sekali untuk bertransformasi digital? Kalau menurut Prof seperti apa? Ini sebenarnya sangat penting ya. Transformasi digital ini kan koperasi ini ada di berbagai wilayah, berbagai tempat. Dengan adanya digitalisasi tentu saja yang jauh jadi deket gitu. Benar ya. sekali. Terus apalagi dengan adanya PPKM, tidak ada kata yang tidak bisa kegiatan dilakukan semuanya. Terutama tentu saja misalnya di Sumatera Utara ini kan ada koperasi produksi, petani-petani itu misalnya dari tempat mana, atau koperasi perikanan gitu ya. Kalau ini tidak dilakukan transformasi, sangat memungkinkan produk-produknya stuck di tempat itu ya, sehingga ekonomi daerah itu juga stuck. Tapi dengan adanya transformasi digitalisasi ini, koperasi yang ada di tempat-tempat, misalnya di tempat Bapak ada di Fakam sana ya Pak, ada Serampah sana, Deli Serdang itu kan, ataupun di Kabupaten Karo atau di Simalungun itu kan semua apanya ya, misalnya produk-produk pertaniannya bisa melakukan transaksi. Nah kemudian transformasi digitalisasi ini juga mempermudah karena semuanya kan pakai digital. Apakah itu pembayaran, apakah itu produksinya, pemasarannya, kemudian sebagaimana kita mengkomunikasikan. Sebetulnya sekarang ini kan koperasi itu juga harus semua anggotanya itu harus mempertahankan daya saingnya. Dengan adanya transformasi digital itu kita tahu permintaan produk-produk yang akan laku di pasar. Seperti apa laku di pasar. Kemudian seperti tadi kata Pak Unggul, tentu dengan harapan OPD-OPD yang terkait di provinsi, terutama Dinas Ketahanan Pangan, dinas-dinas lain itu, perkebunan atau dinas UMKM, perikanan, semua harusnya menguatkan, menjadi penguat masyarakat koperasi
Karena itu ya, saya merasa transformasi itu memang harus segitu pentingnya. Selain pasar, pasar modern itu harus diraih. Jadi koperasi itu seperti di Jepang gitu kan, mereka hybrid ya. Artinya memasarkan produk-produk yang ada jadi mereka pengurus koperasi dan anggota koperasi bersama-sama melakukan kemampuan daya saing agar produknya langsung bisa diterima di pasar-pasar supermarket yang besar, atau dia bisa menjual di masyarakat secara digital. Ya, benar Saya rasa sekali. itu yang paling ini, sehingga produknya menjadi lebih baik, laku di pasar. Kasihan ya kalau produknya mereka, terus itu juga akan meningkatkan nilai tukar petani, karena kalau dia nggak tahu informasi. Nah, big data itu adalah kalau ada transformasi digital. Kalau nggak kan big data itu atau data yang besar yang sekarang ada permintaan, dan kita berharap bukan hanya memenuhi permintaan Provinsi Sumatera Utara ya, tapi juga bisa memenuhi kabupaten kota lain. Benar sekali. Misalnya di Riau atau di mana atau di Aceh. Itu harusnya. Jadi kita ini kan luas lahan, bisa melakukan berbagai hal, misalnya cabai itu kan bukan hanya untuk orang Provinsi Sumatera Utara, bisa dia di Aceh, bisa dia ke Riau, bisa kemana. Saya rasa itu ya. Dan itu tadi digitalisasi ini memudahkan begitu ya, Prof ya. Dengan ada digitalisasi bisa menjangkau cakupan yang lebih luas begitu. Dan produk-produk surplus itu pun bisa kemana aja pasarnya. Benar sekali. Tentunya memang kemudahan-kemudahan yang diberikan dari digitalisasi ini harus terus dicapai oleh para pelaku koperasi begitu ya, Prof ya. Baik, saya ke Pak Tamba. Pak Tamba, ini dari Dekopin, bagaimana sebenarnya untuk mencapai koperasi modern ini? Apa sih kategori-kategori yang harus dicapai dan langkah-langkahnya seperti apa sebenarnya, Pak Tamba? Baik, terima kasih Bu Kori. Sebelum saya menjawab, karena ini dalam rangka hari ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh penggiat koperasi di Sumatera Utara. Ya, selamat dan sukses buat kita semuanya. Amin. Amin. Kami dari Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara melihat kondisi existing koperasi yang sekarang itu masih konvensional. Masih Itu konvensional, konvensional, ya. Memang banyak tantangan dan kesulitan, ya, karena filosofi dari koperasi adalah usaha bersama, seperti itu. Jadi definisi dari koperasi itu adalah kumpulan orang-orang atau badan usaha yang satu visi untuk melakukan satu usaha. Nah, tadi Pak Unggul sudah sampaikan ada 4 jenis koperasi. Koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Memang sudah variatif di Sumatera Utara. Tetapi kondisi existing yang sekarang, koperasi simpan pinjamlah yang lebih survive. Nah, ini digitalisasi dan modernisasi yang diharapkan oleh pemerintah melalui RPJM dari Kementerian Koperasi 2020 sampai 2024 adalah menggiring teman-teman yang sudah survive di koperasi simpan pinjam supaya masuk sektor real. Tujuannya supaya peran koperasi itu naik. Itu yang pertama. Indikatornya adalah produk domestik bruto. Existing sekarang, PDB koperasi sekarang itu 5,1 di Indonesia. Ya, ini data. Ya. Lalu target di 2024 itu hampir 6%. Seperti itu RPJM yang sudah ada di kementerian. Nah, apa usaha-usaha yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena begini, Bu Rita dan Pak Unggul dan pemirsa semuanya, kalau kita tanya sekarang, ya, ataupun kami pernah melakukan penelitian dan survei, ya, di Dekopin. Kalau kita tanya, bagaimana pandanganmu atau mindsetmu tentang koperasi? Kalau dengan koperasi apa yang Anda akan jawab? Yang lebih banyak itu yang pertama menabung. Ya, simpan dan pinjam. Simpan pinjam. Itu yang lebih besar. Lalu yang kedua, kekeluargaan. Nah, prinsipnya koperasi kan asasnya kekeluargaan. Kekeluargaan wujudnya adalah gotong royong, seperti itu. Lalu yang berikutnya, ini yang parah, ini problem kita bersama.
Kalau dikatakan koperasi, ini penipu. Apalagi dengan adanya pinjol sekarang. Ya, ini problematika yang kita hadapi. Ya. Lalu ada lagi yang berikutnya adalah investasi rugi. Ya. Ini permenungan buat kita semua. Lalu kementerian arahkan bahwa kita ingin digitalisasi. Ya, tentu untuk mengharapkan off-taker atau pasar. Ya. Nah, tentunya ini perlu kolaborasi dari pemerintah dan seluruh stakeholder, termasuk juga Bu Rita sebagai akademisi. Ya, kita mungkin perlu buat pertemuan bagaimana, bukan hanya konsolidasi, ya, tetapi kita perlu buah-buah pikiran, ya, bagaimana supaya koperasi ini mau, kan seperti itu. Ya. Ada yang tidak mau, itu problem sekarang. Ya, di Dekopinwil itu strukturnya sudah jelas, clear, ya. Lalu teman-teman juga di penggiat koperasi, karena koperasi itu ada koperasi primer, Bu Kori, ada koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder ini pada prinsipnya fungsinya kurang lebih sama dengan Dekopin. Karena Dekopin itu ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten. Lalu koperasi juga begitu, ya. Kita melihat bahwa sebetulnya potensinya sangat tinggi, ya. Tetapi harus kolaborasi. Nah, ini yang perlu kita sinergikan. Bagaimana melakukan sinergi untuk itu? Saya pikir Bu Rita, Prof. Rita bisa mengelaborasi hal ini, ya. Saya pikir itu, Bu, ya, kondisinya sekarang. Iya, Pak. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa cepat terrealisasi ya. Kalau kita lihat di Sumatera Utara ini sebenarnya seperti apa sih, mampukah kira-kira koperasi-koperasi yang ada di Sumatera Utara mencapai koperasi modern ini? Karena kalau dilihat kan memang sebagian besar itu masih konvensional begitu ya, Pak Tamba ya. Usaha Kira-kira sudah mampu dilakukan, tidak? usaha sudah dilakukan dan memang sudah roadmap-nya sudah ada. Tinggal kita bersinergi. Karena selama ini seperti gerakan kami dari credit union. Kalau yang namanya database lalu online itu bagian kami, ya. Saya bisa sekarang lihat dari handphone saya, karena kami basisnya simpan pinjam. Ya, basisnya simpan pinjam itu usaha tunggal. Kalau saya setorkan pinjaman saya atau tabungan saya, kita bisa lihat dari handphone. Ya, ini kan modernisasi. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah koperasi produksi, koperasi konsumen, dan koperasi jasa bisa seperti itu? Nah, makanya modernisasi modern ini apakah untuk memodernisasi atau hanya model dan pola yang baru saja, atau hanya istilah saja? Iya, sebenarnya seperti apa? Nah, itu yang mungkin perlu kita diskusikan lebih detail. Ya. Saya pikir itu. Kalau peluang itu jelas sangat besar. Dan saya pikir pemerintah juga membuka ruang untuk itu. Ya. Kalau dari pemerintah sendiri, Pak, dari Provinsi Sumatera Utara, bagaimana nih dari pemerintah kita untuk memberikan fasilitas apa, ataukah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepada koperasi-koperasi yang dari Sumatera Utara untuk mencapai ini, Pak Unggul? Baik, langkah-langkah yang kita lakukan di Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, termasuk kabupaten kota, saat ini memang yang pertama kita menginformasikan informasi-informasi terbaru, paling tidak lewat informasi handphone itulah dulu kan. Iya. Jadi ada informasi-informasi yang menyangkut digitalisasi, koperasi juga harus memang bisa melihat perkembangan itu, itu Prof. Jadi harus bisa melihat itu, kalau enggak dia ketinggalan. Harus Jadi, update informasi begitu, Pak Unggul. Target kami oleh Pak Kepala Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara untuk 2022, setelah kita di 2021 ini udah memetakan koperasi kemana arahnya sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Di 2022 kita akan membuat satu sistem untuk big data seperti yang disampaikan oleh Dekopin tadi. Apakah itu koperasi yang sektor real maksudnya apakah dia koperasi produksi, pemasaran, jasa, dan ini simpan pinjam. Termasuk simpan pinjam, itu nanti akan kita buat big data. Jadi masing-masing koperasi harus bisa menginput, mengendorse datanya ke sistem ini. Jadi kan ini kalau tidak dilakukan, ya dia ketinggalan. Yang kedua, di ketentuan sekarang, banyaknya koperasi yang belum melaksanakan rapat anggota tahunan dengan alasan contohnya
karena tidak bisa tatap muka. Iya. Kalau di aturan sekarang itu bisa dilaksanakan secara Online, ya. online, secara daring, virtual gitu. begitu. Itu jelas, dan dia juga koperasi yang benar, dia harus menginput datanya melalui kita di data ODS, masuk ke online data system. Jadi koperasi itu yang benar adalah selalu ada monitornya dari pemerintah. Jadi kalau ditanya sekarang berapa koperasi yang sehat, yang aktif saat ini properti, ada, bisa kita lihat, dapat itu yang saya sampaikan tadi. Di Sumatera Utara saat ini ada Hampir 3.000 tuh ya Pak. koperasi kita yang aktif memang 4.945 binaan provinsi dan kabupaten kota, termasuk binaan nasional yang ada di Sumatera Utara yang terdapat di 33 kabupaten kota. Jadi bisa kita lihat. Oleh karena itu peran kita sebagai pemerintah adalah bagaimana secara sadar koperasi itu dan sukarela bisa mereka masuk bertransformasi ke digitalisasi. Kalau hanya harus kita ini kasih ini nggak dilaksanakan juga, dia nggak melaksanakan Pak Tambah. Mungkin Pak Tambah dari aspek simpan pinjamnya dilakukan karena itu kebutuhan. Kalau kita menjadi anggota koperasi, kita harapkan ini menjadi kebutuhan gitu. Anggota harus merasa bahwa itu kebutuhan saya, sehingga dia juga berpartisipasi. Koperasi yang benar adalah apabila menurut kami dari pemerintah, dia memang menyadari bahwa kelemahan, kekurangan, dan kelebihan koperasi itu, ya kelemahan dia, nilai plus dia, keuntungan dia. Makanya solidarity forever itu yang ada di dalam koperasi gitu ya. Tanpa itu iya nggak akan jalan. Makanya terjadi saat ini ada koperasi-koperasi yang bermasalah Pak Tambah, ada di antara lain di Borong-Borong, ada yang di tempat lain. Jadi artinya ketika ada permasalahan di koperasi itu bisa disampaikan lewat terdigitalisasi gitu. Jadi win-win solution juga bisa kita lakukan. Seperti apa mau kita lakukan? Pemerintah juga termasuk kami dan kabupaten kota tidak akan tinggal diam. Tetapi persoalannya kan harus kita tahu. Karena permasalahan koperasi apabila ada itu diselesaikan secara kekeluargaan bersama dengan anggota. Kita tidak bisa intervensi di situ. Bahwa koperasi itu bukan perusahaan, tetapi milik bersama. Milik bersama. Milik bersama Ya, untuk tujuan bersama. Usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan begitu. Seperti itu ya, baik. Nah tentunya ini kan walaupun banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh digitalisasi ataupun koperasi modern, ada kendala-kendala begitu yang dirasakan para pelaku koperasi begitu ya Pak Unggul ya. Kalau Bu Rita sendiri melihatnya seperti apa untuk di Sumatera Utara khususnya nih Bu, Prof Rita? Terima kasih. Kalau saya melihat dari informasi Pak Tambah, Pak Unggul, dan kita melihat sebenarnya koperasi itu yang satu yang paling penting adalah para pengurus. Pengurusnya ya, Prof, manajernya ya? Jadi pengurus itu harus benar-benar selain dia pinter tapi ikhlas juga mengayo-ngayo orang-orang yang ada di pengurusannya sama masyarakat yang ikut di koperasi itu sendiri. Kemudian yang paling penting lagi sebenarnya kebutuhan apa yang dia dapat dari koperasi. Kan itu ya, artinya transformasi ini adalah keterbukaan. Bagaimana sebenarnya para pengurus, anggota dengan RAT itu dia bisa tahu sebetulnya manfaat benefit apa yang dia peroleh. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh pengurus bekerja sama dengan mitra itu penting sekali loh Pak Tambah, ya kan? Mitra ini penting sekali, artinya apa kemitraannya, bagaimana produk mereka ataupun simpan pinjam, baiklah misalnya simpan pinjam aja. Nah simpan pinjam itu kan bukan hanya sifatnya menabung, tetapi misalnya investnya itu kemana, kan itu harusnya. Jadi investasi, nah itu kan di masyarakat koperasi kan investasi itu belum terlalu ini ya Pak Tambah ya, bahwa kalau simpan pinjam Bu, kalau dia mau masuk usaha lain dia harus lakukan spin off, ya, dia split usahanya. Karena begini, dari segi regulasi koperasi simpan pinjam itu usaha tunggal. Nah, dia hanya bisa melakukan usaha lain, konsumen atau produksi atau jasa, apabila dia lakukan spin, ya, dia split. Dia buat anak perusahaan, kira-kira begitu. Sehingga koperasi simpan pinjamnya menjadi holding pimpinan. Modal dari dia,
Tapi Apakah ada, itu sudah bergerak nggak? Belum. nah ini sudah mulai Bu, sudah mulai. ada 5-6 tahun. Harusnya itu yang digerakkan, sehingga kalau dia holding itu pertumbuhan investasinya kan lebih Ya, lebih cepat kan Pak. Nah Daripada- itulah Bu Rita, keseimbangan antara simpan pinjam dengan sektor real ini bagaimana usahanya? Tentu harus spin off ini yang Iya. harus kita gencarkan. Iya. Bu, 2 minggu yang lalu kami lakukan pelatihan diklat dan lokakarya tentang spin off. Iya. Bagaimana perpindahan ataupun supaya koperasi simpan pinjam itu legal Penguatannya. melakukan usaha sektor real. Ya, Nah, penguatannya ya. ya Pak ya. Ini problem di kita, Iya. ya, karena memang selama ini mindsetnya orang, mindsetnya masyarakat, ya kalau koperasi ya lebih banyak simpan pinjamnya, Pinjam. sehingga koperasi-koperasi lain, jenis lain maksud saya, itu tertinggal, ya, karena begini, simpan pinjam ini kan ada kompetitornya, bank, ya. Ya. Kalau ada kompetitor, dia akan berusaha mengimbangi kompetitor itu. Nah, teman-teman yang di sektor di luar simpan pinjam ini, produksi, konsumen dan jasa, kompetitornya tidak jelas, Ya. ya, sehingga dia tidak melakukan usaha atau akselerasi. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita akselerasi bagaimana. Sebenarnya Ya. di big data itu udah ketahuan sebenarnya Pak ya kan. Nah, informasi inilah yang sebetulnya pengurusnya yang perlu Betul, Bu, saya cari setuju dengan itu. tahu gitu. Jadi kan selama ini kepengurusannya itu lebih tidak proaktif. Nah, harusnya dia proaktif bahwa ada apa sih di link eksternalnya, Ya. sehingga dia harus menjadi seperti badan usaha lain. Apa Ya. kebutuhan anggota? Apa kebutuhan anggota dan apa kebutuhan eksternal untuk memenuhi kebutuhan anggota gitu ya. Sehingga ketika anggota melakukan, ini kan ada dua ini kan, dalam menabung di koperasi ini kan ada dua Pak. Satu pokok, satu lagi wajib. ya kan. Sukarela. Nah, sukarela kan itu ya. Kalau wajib itu kan memang harus ya, tapi kan ada yang sukarela ini yang mau Betul, kita betul. tarik gitu kan. Benar. Sehingga kalau dia spin off, dia tahu apa yang harus dia lakukan, bisnis apa yang mereka bisa lakukan, pemasaran produk apa yang bisa dilakukan, dia menjadi hampir seperti trading company juga kan. Betul, Bu. Nah, tapi itu yang belum. Ya. Saya berharap di ulang tahun koperasi Koperasi. yang sekarang ini, Ke-74. yang ke-74 ini, semua ini berubah, mindsetnya berubah, karena regulasi-regulasi pun sudah dibikin pemerintah sih sebenarnya. Nah, harusnya perubahan pola pikir, pola tingkah, kemudian saya bikin ini disebut dengan value proposition, memposisikan koperasi ini sehingga tidak seperti yang kata Bapak tadi ada 4, ada apa Pak tadi yang membuat orang jadi down, penipu, Iya, benar. apa itu kan Investasi bikin rugi. itu kan Ya, bikin itu. orang down. Tetapi ketika berubah mindset ini, Mindsetnya. berubah cara dan gaya, Betul. menjadi training company, menjadi, karena regulasinya udah, apalagi dengan undang-undang cipta kerja sekarang, koperasi juga boleh mengambil bagian yang lebih besar kan. Iya, iya. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Saya rasa itu Bu Kori. Iya, iya. Sehingga jangan lagi semua tergantung oleh pemerintah 100% ataupun Dekopin 100%. Mari kayak kata Pak Betul. Ketua Kita Dekopin, bersinergi, bersinergi. seperti itu. Harus ada. Kolaborasi itu yang paling penting sebenarnya ya. Benar Bu sekali. Rita sama Bu Kori, Pak Unggul, sebenarnya kalau koperasi itu melakukan prinsip dan nilai-nilai yang telah digariskan, sebenarnya tidak ada masalah. Ada masalah. Ya, karena di sana sudah jelas disampaikan bahwa pendidikan itu adalah yang utama. Ya, lalu kekeluargaan, gotong royong, sebetulnya ada semua sudah payungnya dan ada caranya seperti itu. Ya, hanya memang kan ya kenyataan di lapangan 12.000 tadi disampaikan oleh Pak Unggul data keragaan koperasi di Sumatera Utara. Nah, kalau kita pergi ke pasar, ini data, ya ini kenyataan bahwa masih banyak yang mengatasnamakan koperasi untuk hal-hal yang Ilegal itu ya. ilegal itu. Nah, ini ya, belum online, belum kita cerita online, ya. Nah, ini tugas siapa? Tentu tugas kita bersama. Tugas bersama. Kan begitu ya. Nah, ruang sudah dibuka sebetulnya dengan adanya undang-undang
Cipta Kerja Cipta nomor Kerja. 11, lalu ada PP, Iya. lalu ada juga surat edaran tentang spin-off yang tadi Iya. saya sampaikan Iya. itu. Nah, ini problem kita bersama. Tetapi modernisasi jangan sampai tertinggal, kan begitu ya. Nah, tentu kita harus lakukan secara komprehensif. Iya. Inilah mungkin yang menjadi Tugas bersama. tugas kita bersama. Ya, kalau hanya kami Dekopin, undang-undang mengamanahkan bahwa Dekopin adalah wadah berhimpun, kan begitu ya. Seperti itu ininya. Dan membina. Tentu bapak-bapak dari dinas yang di depan kami akan support, kira-kira begitu ya. Begitu Bu Kori. Baik, berarti ini memang itu tadi harus ada kerjasama antara Ya. dari pemerintah, juga Dekopin dan juga para pelaku dari koperasi itu sendiri ya, Prof ya. Ya, Karena dan memang perubahan harus mindset ya. perubahan mindset benar sekali ya, perubahan mindset itu perlu sekali. Karena memang kita akan tertinggal kalau kita tidak terus mengupdate informasi begitu. Inilah salah satu cara kita untuk memberikan informasi kepada pemirsa di rumah, mungkin yang menonton banyak dari pelaku koperasi begitu ya, Pak Tamba ya. Mungkin di luar sana masih ada yang belum tahu atau belum paham sebenarnya apa sih manfaat ataupun benefit yang mereka dapatkan jika bertransformasi digital, beralih menjadi koperasi modern begitu. Pak Tamba mungkin bisa informasikan kepada pemirsa di rumah ini sebenarnya ini loh yang bisa kalian rasakan kalau bertransformasi, mungkin bisa disampaikan mumpung kita lagi live ini Pak Tamba. Ya, koperasi modern itu tujuannya adalah untuk pelayanan prima. Kalau pelayanan prima berarti cepat, akurat, tepat. Wah. Nah, begitu dia kan. Nah, kondisi sekarang mau tidak mau kita harus lakukan seperti itu karena permintaan pasar. Benar. Ya, lalu sekarang ini kepatuhan itu sangat dibutuhkan. Ya, apa manfaatnya apabila koperasi itu memodernisasi diri? Tentu anggotanya akan bertambah, dia akan bertumbuh terus. Ya. Ya. Lebih sejahtera ya Pak. Anggota akan lebih yakin. Mungkin bisa percaya. Ya. Ya, seperti teman-teman yang di credit union itu selalu mereka bertumbuh. Ada satu dua yang memang problem, tapi karena itu kondisi internal pengurusnya mungkin kurang jujur, ya, karena memang ada prinsip ataupun nilai koperasi itu kejujuran, ya. Nah, ini yang menjadi etik ya, kode etiknya pengurus ini, ya, supaya koperasi kita survive. Ayo kita lakukan prinsip koperasi dengan benar, ya. Ayo kita berinovasi. Supaya koperasi kita berkesinambungan sampai mungkin di akhir zaman, kan begitu Bu. Benar sekali. Tujuannya kan ke sana. Benar Pak Tamba. Dan berdaya saing. Nah, tadi kan koperasi modern itu pasarnya kan keluar tadi kata Pak Unggul, global. Kalau ada koperasi produksi memproduksi sesuatu nggak laku kan dia nggak hidup. Nah, kalau ada off-takernya sudah jelas memodernisasi, lalu misalnya ada dari off-taker dari luar negeri ingin memesan barang, kalau sudah online tentu kan Sederhana, cepat, ya. murah, kan begitu ya. Karena sesungguhnya koperasi itu kelebihan, kan bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis, kan begitu kan? Apabila dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati, Betul. yang sudah dilakukan di dalam rencana kerja koperasinya. Koperasi itu memiliki rencana kerja, dan ini diketahui oleh anggota. Dan apabila ini dilakukan secara bersama-sama, dia juga melakukan MOU dengan siapapun yang menguntungkan kepada koperasinya itu. Sehingga dengan cara itu, saya kira ketika koperasi itu memiliki anggota-anggotanya yang partisipannya jelas, dia ada ngaruhnya profit, ada ngaruhnya. Kalau dia ada ngaruhnya, barangnya sesuai dengan kebutuhan pasar, kan ada transaksi nih. Ya, laku barangnya. Laku barangnya, Ah. membuat perjanjian. Masalahnya di kita di Sumatera Utara saya lihat, contohnya ketika ada satu produknya koperasi, dia bisa melakukan semacam apa namanya, ada pasar yang membutuhkannya, tetapi ketika melakukan perjanjian dengan buyer pasar, you bisa siapkan 50 ton per bulan, katanya belum tentu bisa, karena memang itu dikuasai sekelompok tertentu. Tetapi kalau ini kolaborasi antar anggota, dia bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga sinergitas di antara anggota
bisa tetap jalan gitu. Jadi kontinuitas yang dibilang Dekopin tadi, itu yang kita harapkan. Itulah koperasi yang diharapkan menuju koperasi modern. Seperti itu barangkali tambahannya Pak Tambah, menurut kami. Itu yang kita harapkan ke depan. Tinggal kita mungkin melakukan pendataan apa-apa saja untuk tingkat Sumatera Utara yang bisa kita dahulukan dulu. Ya, karena mungkin Kita prioritaskan. Ya, priority. Diprioritaskan, ya. Tentu kan dari dinas teknis, ya, dinas koperasi provinsi mempersiapkan itu, dan harus dikonsultasikan dengan pimpinan atau gubernur dan DPRD. Kan ini menyangkut masalah Regulasi. kebijakan dan regulasi, Ya, kan ya. begitu Bu Rita. Iya. Ya. Iya. Jangan Ini sampai sebenarnya permasalahan yang kompleks begitu ya Bapak Ibu ya, Iya. tidak hanya satu pihak saja tapi memang kerja bersama begitu seperti Iya. Bapak Ibu katakan tadi seperti itu ya. Baik, apalagi di tengah pandemi ini mungkin ada beberapa sebagian para pelaku koperasi dan UMKM yang mulai menciut begitu ya, mulai tidak lagi berdaya saing begitu ya Prof Rita ya. Kalau Prof Rita melihatnya seperti apa di realnya di masyarakat kita di Kota Medan sendiri untuk UKM sendiri ini seperti apa sih Prof Rita? Kalau untuk UKM sendiri, saya masih melihat UKM ini bergerak sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Iya. Itu dia. Sebenarnya kalau bersama itu jauh lebih baik ya. Kenapa? Karena tentu saja kalau ada permintaan 10.000, dia cuma bisa 500. Terus kan dia 10.000 itu bisa dipenuhi. Kalau ada anggota bersama. Kemudian koperasi juga adalah suatu wadah mempermudah kita berkolaborasi dengan government, dengan universitas, dengan semua orang ya Pak ya. Nah itu pentingnya gitu. Cuman UKM kita ini masih merasa bahwa sendiri itu lebih cepat gitu ya. Nah orang kita ini mungkin kita harus membangun rasa kebersamaan. Nah kemudian satu lagi bahwa sebetulnya jujur, transparansi, kebersamaan. Nah itu semua perlu proses memang. Nah kadang-kadang kita ini mungkin Pak nggak terlalu mau menunggu ya. Orang kita itu sifatnya nggak Sabar mau ya, Prof. sabar. Padahal kalau ya, padahal tidak proses melihat itu proses. penting. Nah, saya bersyukur juga di masa pandemi ini kan sebenarnya orang lebih punya me time ya. Artinya mengkoreksi seharusnya. Iya. Apa sih yang harus lebih dilakukan Diperbaiki. dengan apa saja yang sudah dibikin pemerintah, regulasi kemudahan. Misalnya kalau kita mau ekspor itu nggak perlu banyak, ya kan Pak? Mau bikin apa nggak perlu seperti dulu, semua kemudahan-kemudahan dikasih. Kemudian ada satu lagi, UKM ini kan ada KUR, ada apa yang bisa memperkecil bunga pinjaman, apa gitu ya. Ini harusnya diambil oleh si pengusaha kecil tidak sendiri. Karena di luar sana, misal tadi seperti kata Pak Kabit, bahwa kalau ada orang mau mesen di luar, itu dia yang paling itu harus dijaga sustainable-nya, continue-nya. Nah, kalau dia nggak bisa continue, akan putus ya, putus pasar, apa. Siapa yang bisa melakukan? Itu koperasi. Karena dia akan melakukan bersama-sama gitu. Nah, capacity building-nya itu akan lebih besar. Kemudian satu lagi SDM kita inilah yang memang harus kita bangun kali ya Pak ya. Betul. SDM ini yang kita bangun, kita nggak boleh bosan-bosan untuk menyatakan ayo yuk. Koperasi ini sebetulnya rumah luar biasa yang membuat kuat. Penguatan itu kan sama karena dia berajaskan kekeluargaan, berataskan, tapi ada satu pola mindset yang harus diubah. Bahwa sebenarnya tadi itu spin off-nya itu dari itu yang perlu loncat itu. Dari simpan pinjam biasa dia harus berpikir bahwa koperasi ini adalah sebenarnya bukan hanya usaha bersama tetapi adalah bisnis bersama. Bisnis bersama. Nah, itu dia kata kunci harus bisnis bersama. Sehingga Keuntungan saya, keuntungan teman-teman. Iya. Keuntungan bersama. begitu ya, Pak Jadi Umar, ya. bisnis itu loh Pak. Kalau bisnis kan orang oh iya, saya tahu saya dapatnya berapa. Itu yang harus di ini. Kalau di koperasi itu kan cuma pinjam simpan, nah itu kapan lagi itu ya. Jadi dia tidak terlalu serius. Padahal sebenarnya dia bisa punya bisnis besar dengan modal yang nggak seberapa.
Kenapa? Karena dibagi-bagi loh dengan banyak orang. Dan memang Prof kan pemerintah juga, kita kan untuk jenis-jenis usaha daripada anggota koperasi ini, apabila memang mereka dengan jenis usaha yang jelas, jenis usaha yang memang jelas legal formalnya, ya kita akan support gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Tentunya ini kan akan menguntungkan koperasi. Dari masing-masing personality usaha ini, mungkin Prof Rita sudah sedang melakukan ini, apakah dari aspek perizinannya, legal standing yang lain yang dibutuhkan, PIRT, izin halal dan yang lain-lain, kita akan melakukan, membantu, memfasilitasi. Tapi itu di atas kesadaran daripada anggota apabila dia memang sebagai bagian dari koperasi. Jadi kebersamaan itu memang sungguh sangat-sangat kita harapkan untuk menuju kesejahteraan bersama di dalam wadah koperasi. Apalagi sekarang ada herd itu penguatan imunitas kita kan sudah mulai ya. Udah mulai normal. Itu harus cepat-cepat diambil. Kemudian satu lagi yang saya bersyukur adanya COVID ini, PPKM, adalah bagaimana orang memenuhi kebutuhannya sendiri. Harusnya itu dilihat gitu, peluang-peluang. Misalnya kita ada 33 kabupaten kota kan Pak. Nah, misalnya Nias kurang apa, kemudian Kabupaten Karo punya apa, dari kita untuk kita aja. Itu jadi ada bisnis link. Ada bisnis itu yang perlu. Karena hanya begini Bu Rita sama Pak Unggul, kita sepakat bahwa UKM ini adalah anggota koperasi. Iya, seharusnya. Perlu penguatan, kesadaran. Tetapi juga kita jangan lupa bahwa perlu proteksi dan perlindungan. Karena yang terjadi sekarang di lapangan, kita coba lihat ya, mart yang ini. Itu kan menggilas UKM. Iya, benar sekali, Pak. Tentu perlu regulasi dan perlindungan, proteksi supaya ada aturan yang clear. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu diberikan peluang kabupaten kepada kota, Pak. Kebijakan dari kabupaten kota. Regulasi kabupaten kota itu harus. Iya, Bu. Tentu kan ada koordinasi. Nah, yang sekarang kan yang terjadi, kita sudah lihat di lapangan bagaimana. Ya. UKM dilindas oleh mart yang sudah modern. Nah, ini problemnya ini. Sementara karena kita konvensional, akhirnya tutuplah mereka. Nah, ini proteksi ini bagaimana kita melakukan ini? Tapi sekedar informasi mungkin di amanah peraturan pemerintah saat ini dan mungkin ditindaklanjuti dengan Pergub dan Perbub, ini kan ada kewajiban dari seluruh pasar-pasar retail yang harus memasukkan produknya di pasar-pasar retail. Ada persentase kewajibannya itu. Cuman harus ditindaklanjuti dengan regulasi Prof. Apakah peraturan gubernur, mungkin itu Biro Perekonomian Prof kan, apakah dengan peraturan bupati itu harus dilakukan sehingga yang disampaikan oleh Dekopin tadi itu kebutuhan, Dan kami dari pemerintah mensosialisasikan bersama dengan Dekopin. Kalau ini dilakukan dan memang para ini apakah swalayan besar, Brastagi apa, mereka harus konsisten dengan ini. Apabila tidak konsisten, apa punishment yang dibuat atau teguran seperti itu. Jadi kan kita juga secara pribadi ketika membentuk koperasi, kita sarankan supaya koperasi itu bisa ber-MOU dengan pasar-pasar retail seperti Brastagi, apalah semacam supermarket, dan mereka bisa menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh pasar retail ini seperti itu, Prof. Ya, jadi seperti saya dengar gini ya, pemerintah Kota Medan sekarang untuk penyediaan barang dan jasa itu udah memasukkan OS 20% itu boleh dari UKM yang ada di sekitar. Dan termasuk koperasi. Nah, termasuk koperasi di dalamnya. Seharusnya seperti itu. Jadi regulasi itu memang harus ada di pemerintah kota dan kabupaten sehingga dia terproteksi seperti Bapak itu bilang. Kalau enggak memang usaha kecil ini sangat, selain dia masih individu, koperasi itu kan sebetulnya penguatan. Koperasi ini kan sebenarnya penguatan yang harus dibangun sambil juga regulasi juga harus membangun. Sehingga kita berharap dengan adanya transformasi digital ini sebenarnya adalah informasi, pembukaan informasi. Kan kalau ada transformasi digital kan seluruh transparansi kan kelihatan.
Nah, itu yang harus dibangun. Nah, selain juga kita akan regulasi kayaknya udah banyak. Udah. Satu lagi misalnya bagaimana keinginan bersama itu dibangun. Itu dia. Satu hal lagi Bu Profesor, Bu Rita, karena Bu Rita adalah akademisi. Saya pikir ini UKM kan sekarang juga lagi jor-joran dikejar tentang pajak, termasuk koperasi. Nah, regulasi tentang koperasi juga kita harus pikirkan ke arah sana. Termasuk Ya, kami sudah berkomunikasi sebetulnya dan membuat usulan-usulan bagaimana yang fair Untuk pajak terhadap UKM dan koperasi ini. Ya. dalam masa situasi sekarang. Dengan ini. kondisi sekarang memang ada ya, ada Relaksasi. keringanan relaksasi pajak. dan Relaksasi relaksasi. Tetapi belum fair kira-kira begitu ya. Nah, ini problem lain yang memang perlu kita sikapi bersama. Hanya Dekopin melihat bahwa jangan setengah hati Kalau mau membantu besar koperasi. ya. Ya. Besar jangan setengah hati. Pak. Bisa kita Harus studi berani banding dengan ke tantangan. contohnya ke negara-negara lain, tetangga saja ini koperasi dilindungi, diprotek. Ya. Lalu kalau ada pajak dari koperasi itu dikembalikan kepada koperasi. Sebagai Ya. stimulus ya. Ya, sebagai stimulus. Ya. Nah, ini utamanya adalah pendidikan ya, supaya pengurus ini memahami prinsip dan nilai-nilai koperasi sebetulnya. Penguatan Nah, SDM jadinya ya Pak. Penguatan Ya, SDM, ya. arahnya ke sana, Bu. Karena kalau yang namanya kita sudah pengalaman, Bu, seperti KUD yang lalu-lalu yang diberikan adalah cash money, problem. Ya. Nah, yang sekarang dengan konsep LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir ini sudah cukup bagus. Tinggal regulasinya, tinggal mungkin sedikit lebih sederhanakan. Ya, karena di bawah kementerian itu ada namanya LPDB yang memberikan permodalan. Ya, kebetulan saya kan di bagian permodalan, saya tahu. Ya, jadi teman-teman yang di penggiat-penggiat koperasi dan UKM, apabila ingin memang mendapatkan dana dari LPDB, bisa berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu. Caranya Ya. bagaimana mungkin Pak? Caranya Boleh tentu ada diinformasikan? regulasi. unit khusus di dinas koperasi ini dan di dinas provinsi untuk berdiskusi. Oke. Ya, jangan takut untuk mengajukan. Cobalah datang, diskusikan. Tetapi perbaikilah manajemen koperasimu, manajemen UKM-mu. Ya, lalu jangan koperasi katanya, tetapi itu usaha pribadi. Nah, ini jangan dibungkus. Ya, yang terjadi adalah dibungkus. Ya, karena memang regulasi sekarang kemudahan-kemudahan itu sudah sangat banyak. Ya, itulah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja banyak hal-hal yang mungkin perlu dikritisi. Ya, tetapi ruang sudah dibuka, peluang ada. Ya, jadi ini yang mungkin teman-teman dari penggiat koperasi belum memahami atau belum tahu. Ya, silahkan. Ke Dekopin juga boleh datang. Ya, ke koperasi-koperasi yang besar juga boleh datang. Seperti itu saya pikir. Iya, artinya kalau Ya. memang mau maju harus punya semangat ataupun melihat cara-cara seperti apa yang harus dilakukan begitu. Apakah mendatangi Dekopin, mencari informasi lah setidaknya ya. Jadi ada Pak best Tama, ya. practice yang Ya. bisa ya. Benar-benar Prof. Jangan menunggu lagi, harus proaktif. Makanya kan Benar digitalisasi ini semua informasi bisa disampaikan. Sama halnya tadi dengan yang disampaikan oleh Dekopin terkait dengan permodalan koperasi. Kementerian Koperasi lewat program LPDB, lembaga apa untuk Pengelola dana bergulir. pengelola dana bergulir, itu bisa dilakukan, tetapi persyaratannya adalah koperasinya yang sehat. Koperasi Ya. yang Yang sehat sudah melaksanakan RAT, sekian neracanya sudah jelas, sudah terukur dia bagaimana penilaian secara akuntan publik dia. Anggotanya jelas, bisnisnya jelas, itu dia. Ya, makanya ke depan juga kalau koperasi itu memang butuh, ya silahkan dipenuhi syarat-syarat formalnya itu. Sebenarnya tidak ada masalah kalau memang syarat-syarat itu Tidak terpenuhi ya masalah, Pak tidak Unggul ya. masalah. Indikator-indikator koperasi yang sehat itu terpenuhi, sebenarnya nggak ada masalah ya Nggak Pak Unggul ya. masalah. Bunganya cukup rendah loh, Iya. Korita. Hanya Rendah 3% kali, ya sekarang ya. per tahun. Iya, Iya, 3%. dari 6% turun jadi 3% per 3%. tahun loh, Iya. per per tahun. tahun.
Kami dulu pernah menjadi monefnya ya Pak ya, USU pernah menjadi monef. 3% per tahun luar biasa, Tapi tetapi kredit union itu yang paling sukses. sekarang Prof kan masih LPDB juga sedang mendorong ini, Pak Menteri sedang mendorong, tetapi itu langsung dilakukan oleh proposal dari masing-masing koperasi kepada LPDB. Kalau Sumatera Utara itu cabangnya di Riau, Sumatera Utara di Riau apanya Prof? Mereka bisa langsung Kanwilnya. dan kontak person apabila koperasi butuh nanti bisa kita sampaikan. Kita hanya menghubungkan sehingga bisa dilakukan pembelajaran termasuk edukasi. Jangan kita contohnya ketika sudah gagal sekali seperti yang disampaikan Prof, kita proses dulu. Makanya kita harus mengikuti regulasi yang ada, kekurangannya kita benahi. Jangan kita langsung instan, ada bantuan, langsung jalan, jangan. Nggak jalan, nggak harus bisa menghargai proses ya. Harus menghargai proses. Jangan nanti di kemudian hari jadi masalah gitu. Seperti itu. Baik, ini tidak terasa kita ngobrolnya luar biasa sekali. Tidak terasa ini sudah di penghujung waktu. Mungkin ini mengenang ataupun mengingat memperingati HUT Koperasi ke-74. Harapannya deh dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian, harapannya untuk koperasi yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Utara seperti apa dari Pak Unggul dulu? Dari kami Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara dalam rangka hari ulang tahun Koperasi ke-74, kita harus mengingat koperasi itu memang diharapkan menjadi sebagai satu wadah ekonomi bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Terbentuknya koperasi adalah barangkali kita harus melihat siapa pelopornya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Jadi bagaimana dulu pada awalnya kemerdekaan ini koperasi ini dibangun di dalam keserba kekurangan Prof, dan tetapi bisa jalan sebagai penggerak ekonomi. Makanya kita mengharapkan kepada masyarakat di Sumatera Utara, marilah kita apabila sudah menjadi anggota koperasi, jadilah menjadi anggota koperasi yang benar, mengikuti regulasi, dan mau kita berubah dari konvensional ke digital. Itu harapan kami dari Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara, dan kita akan siap berkolaborasi dengan siapapun yang mau menjadi anggota koperasi dan memperbaiki koperasi. Baik, terima kasih Pak Unggul. Dari Prof Rita seperti apa harapannya untuk koperasi ke depannya? Terima kasih. Saya pertama mengucapkan selamat dulu ya untuk ulang tahun koperasi yang ke-74. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini tidak sekedar di sini ya Pak ya, nanti mungkin kolaborasi yang lebih lagi. Bagaimana sih sebetulnya penguatan koperasi luar biasa. Kalau kita semua menyadari bahwa keuangan itu sebetulnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan kalau anggota koperasi melakukan apa yang kaedah-kaedah atau aturan yang dilakukan. Kemudian soal pemasaran produk itu bisa, apalagi kalau ini koperasi yang berapa ribu ini ya Pak ya, yang 12.500, taruhlah yang 4.000 ini 4.000 aktif. sekian. Oh ini luar biasa. Saya yakin tahun 2022 ekonomi Sumut bukan lagi menjadi cuma 3-5 seperti yang diperhitungkan, tetapi dia bisa sampai 6-7% karena koperasi ini bisa membuka lapangan usaha, bisa membuat semua produk-produk yang ada di tengah-tengah masyarakat, petani dan sebagainya itu akan menjadi produk-produk yang dibutuhkan. Untuk 12.000 koperasi ini saja, kalau dia saling linknya sama gitu, saling membutuhkan, saling bertransformasi, kemudian saling memenuhi apa kebutuhan, itu saya yakin ekonomi Sumut ini tidak tergantung lagi dengan dari luar ya, dari para anggota koperasi ini sendiri. Terima kasih Prof Rita. Lihat terakhir dari Pak Tambah, harapannya untuk harapan kami dari Dekopinwil sangat banyak sebetulnya. Ya, yang pertama, mari kita kolaborasi, ya, karena potensi kita tinggi. Ya, lalu prinsip-prinsip dan nilai koperasi ini kita junjung dengan tinggi. Ya, lalu pemerintah juga harus punya perhatian, ya, kepada penggiat-penggiat koperasi. Memang ada momen ataupun kegiatan-kegiatan tertentu, tapi terbatas. Nah, problem kita tadi kan sepakat bahwa ada perlu perubahan mindset. Benar. Nah, perubahan mindset ini perlu lokakarya mungkin, ya, bukan hanya konsolidasi biasa,
Ya, konsepnya harus clear. Ya. Jadi ini ditampung tentu di pemerintah. Benar. Ya, supaya ada ruang dan wadah karena Dekopin adalah forum komunikasi, kita bisa undang nih semua penggiat-penggiat. Bukan hanya kegiatan formal. Nah, Baik. problemnya kan selama ini seperti itu. Baik. Ya, hanya ada kegiatan formal, ya. Kebetulan kan hari ini hari pahlawan. Iya, iya, Ya. iya. Marilah jadi Jadi, pahlawan ya. Ya, Ya udah, pahlawan inspirasiku koperasi. adalah Ya. pahlawanku. Benar Koperasi adalah harapanku. Nah, Demikian, Oke, Bu. baik. Terima kasih Pak Tambah, luar biasa makanya kita sekali. buat hari ini. Iya. Makanya, gitu. Terima kasih Pak Unggul Iya, sudah terima hadir, kasih. Pak Tambah dan Prof Rita. Terima kasih Mudah-mudahan kepada pemirsa. perbincangan kita ini bisa membuka mindset dari para pegiat ataupun pelaku koperasi. Ya, mudah-mudahan kita berharap di HUT Koperasi ke-74 koperasi semakin maju, semakin modern tentunya. Dan untuk para pelaku koperasi tetap semangat walaupun di tengah pandemi ya, Bapak Ibu ya. Jadi Terima kasih pahlawan sekali ya. lagi. Iya. Dan jadi Pahlawan. pahlawan koperasi. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.